Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatona Rasida dengan NIM 3053012 dari Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang media pembelajaran, khususnya perkembangan dan pemanfaatan TIK dalam pendidikan abad ke-21 di Indonesia. Untuk memenuhi mata kuliah media pembelajaran dan TIK, Teknologi Informasi Komunikasi, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hadzul Afdal MPD MPD. Baiklah, yang pertama itu pengertian media pembelajaran. Pada dasarnya adalah alat atau sarana yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan informasi kepada murid. Jadi kalau disederhanakan itu media itu semacam jembatan antara yang menghubungkan antara guru dan dengan siswanya, supaya apa yang disampaikan bisa dipahami. Media itu bisa berupa apa saja, mulai dari yang sederhana seperti papan tulis, gambar, sampai yang modern seperti video, aplikasi atau platform digital. Intinya semua yang bisa membantu proses belajar itu masuk ke dalam media pembelajaran. Kalau guru bisa memilih media yang tepat sesuai dengan materi dan juga usia siswa, maka proses pembelajaran akan lebih efektif dan lebih menarik, dan hasilnya juga lebih baik. Menurut buku Sandiman dan kawan-kawan tahun 2003, media pembelajaran itu mengalami perkembangan seiring dengan teori pendidikan yang berkembang. Pada akhir tahun 1950-an, fokus utama masih pada media itu sendiri. Artinya media hanya dipandang sebagai alat untuk menyalurkan pesan dari guru ke siswa. Namun ketika teori behaviorisme dari B.F. Skinner berkembang pada tahun 1960-an, pandangan itu berubah. Media itu tidak lagi hanya dilihat sebagai alat bantu, tapi sudah dipahami sebagai sarana untuk memodifikasi perilaku siswa sehingga tujuan belajar bisa tercapai. Puncaknya terjadi pada tahun 1965 sampai 1970, di mana media itu benar-benar diakui sebagai bagian yang integral dalam pembelajaran. Artinya media tidak bisa dipisahkan karena harus direncanakan secara strategis oleh guru untuk memenuhi kebutuhan siswa. Jadi sejak saat itu fokus pembelajaran bukan lagi pada medianya, tapi pada bagaimana media bisa dipakai untuk memfasilitasi siswa agar lebih aktif, lebih terarah, dan sesuai kebutuhan belajar mereka. Yang ketiga itu pemanfaatan media pembelajaran. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat kita bisa memanfaatkan bagaimana media pembelajaran hanya dengan satu alat atau disebut multimedia. Dengan multimedia, materi bisa disampaikan dalam bentuk teks, gambar, suara, animasi, film, bahkan interaksi secara langsung. Hal ini tentu membuat proses belajar jauh lebih menarik dan tidak membosankan bagi siswa. Namun penggunaan multimedia dalam pembelajaran juga menuntut kemampuan digital daripada guru. Artinya selain menguasai materi, guru juga harus mampu merancang, memilih, dan mengoperasikan media berbasis teknologi agar sesuai dengan kebutuhan siswa dan guru dan peserta didik dalam pembelajaran. Dalam menentukan keberhasilan atau tidaknya proses pendidikan, guru harus mampu menentukan metode, strategi, serta media pembelajaran sesuai dengan kondisi sekolah dan karakter peserta didik. Guru juga harus mengembangkan berbagai strategi model, metode, serta media pembelajaran yang dapat merangsang kemampuan dan membangkitkan semangat pelajar siswa dalam proses pembelajaran, sehingga siswa mampu menghidupkan semangat belajar dalam dirinya. Jenis dan karakteristik serta ciri media pembelajaran. Menurut Adventiana dalam Aisyah 2025, media pembelajaran digital dapat dibagi menjadi tiga kategori utama. Yang pertama, media audio. Media yang hanya menggunakan suara, misalnya rekaman atau podcast untuk belajar. Yang kedua, media visual yang lebih menunjukkan gambar, teks, atau tampilan visual seperti slide PowerPoint atau PPT.
Dan ketiga, itu media audiovisual yang menggabungkan suara dan gambar, contohnya video pembelajaran. Selain itu, ada juga pendapat lain dari Heinik, Molenda, dan Russell yang menyebutkan bahwa jenis media pembelajaran itu sangat beragam, mulai dari media non-proyeksi seperti papan tulis, dan media proyeksi seperti proyektor, media audio, media gerak seperti film, sampai media komputer, multimedia, hipermedia, bahkan media jarak jauh yang sekarang kita kenal dengan pembelajaran online. Pelajaran abad ke-21. Di era pembelajaran digital abad ke-21 ada 3 media yang sangat relevan untuk digunakan. Pertama itu Canva yang membantu guru maupun siswa untuk membuat materi visual yang lebih menarik sekaligus melatih keterampilan abad 21 khususnya keterampilan 4C yaitu kreativitas, berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi. Yang kedua, adanya Google Sites yang bisa digunakan untuk membuat kelas digital. Melalui Google Sites, materi, tugas, maupun kuis bisa diakses dengan mudah dari berbagai perangkat, baik itu laptop, tablet, maupun ponsel. Dan yang ketiga itu Artificial Intelligence atau AI yang mendukung pembelajaran personal dan adaptif. AI memungkinkan materi disesuaikan dengan kebutuhan serta kecepatan belajar tiap siswa. Dari ketiga media ini sama-sama mendukung pendidikan abad ke-21 yang interaktif, fleksibel, dan berpusat pada siswa. Hanya sekian dari presentasi saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.